Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Adi Irfansyah MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah teori belajar dan pembelajaran, serta teman-teman sekalian yang ikut menonton video kali ini. Perkenalkan, nama saya Swastika Rinjani dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 17016240004. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh pembelajaran dengan pendekatan teori behavioristik mengenai materi pertumbuhan dan juga pembangunan ekonomi. Nah, sebelumnya teman-teman familiar nggak sih tentang pendekatan teori behavioristik ini, atau justru nggak tahu sama sekali? Oke, kita bahas ya. Nah, teori belajar behavioristik adalah teori psikologi pendidikan yang menjelaskan belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati dan terjadi karena adanya stimulus atau rangsangan dari lingkungan dan juga respon atau reaksi dari individu. Dan dengan penekanan pada penguatan atau reinforcement untuk membentuk kebiasaan dan juga keterampilan. Nah, tokoh-tokoh utamanya termasuk itu Ivan Pavlov, Skinner, dan juga Jane B. Watson yang berfokus pada pengontrolan stimulus untuk menghasilkan perubahan perilaku yang diinginkan. Nah, seringkali teori ini tuh melalui metode reward dan punishment atau hadiah dan juga hukuman. Nah, dalam kesempatan ini, yuk kita amati bagaimana contoh penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran nyata. Dadah! Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, pagi Bu. Wah, semangat banget nih jawabnya. Kayaknya udah pada gak sabar ya untuk belajar hari ini. Oke, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas, dipersilakan. Baik Ibu, teman-teman semua, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak Serli atas pembacaan doanya. Sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu ingin bertanya dulu nih kepada kalian. Pernah gak sih kalian ngamatin di sekitar kalian? Kayak misalnya akhir-akhir ini tuh banyak banget bangunan yang dibangun. Terus kayak jalanan tuh mulai diratain, terus kayak direnovasi. Terus juga banyak pasar swalayan yang mulai dibangun akhir-akhir ini. Nah, menurut kalian, apakah hal tersebut itu mencerminkan kalau masyarakat di sekitarnya itu sudah berdaya ataukah belum? Izin menjawab Ibu. Menurut saya enggak ya. Meskipun banyak banget bangunan dan juga fasilitas, saya masih sering ngeliat tuh pengemis-pengemis di jalan dan masih banyak masyarakat yang kesulitan ekonomi juga. Oke, betul banget nih sama jawabannya Novi. Jadi dari permasalahan ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan juga pembangunan ekonomi. Sebelumnya anak-anak kalian familiar nggak sih dengan dua kata ini? Belum Bu. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi kalian ini harus fokus ya agar kalian tahu materi apa yang diajarkan hari ini. Nah, kita akan membahas tentang pertumbuhan dan juga pembangunan ekonomi, di mana dua kata ini saling berdampingan namun dalam makna yang berbeda. Di mana kalau pertumbuhan ekonomi ini lebih berfokus pada pendapatan nasional yang biasanya itu diukur dari PDB, pendapatan nasional, dan juga barang atau produk yang dihasilkan dalam negeri. Gue ingin bertanya, apakah pertumbuhan ekonomi itu selalu terjadi setiap tahun? Oke, pertanyaan bagus banget nih Anita. Jadi pertumbuhan ekonomi itu nggak selalu terjadi setiap tahun ya. Ada kalanya di mana negara ini ekonominya tuh nggak bertumbuh. Jadi dia bertumbuh tapi dalam konotasi negatif. Contohnya ketika pandemi kemarin, pendapatan nasional Indonesia itu sama sekali tidak bertumbuh. Justru malah grafiknya adalah ke bawah. Nah, ini menunjukkan kalau ekonomi dalam suatu negara itu tidak baik-baik saja. Nah, dalam hal ini ada beberapa faktor yang memang mempengaruhi pendapatan nasional itu sendiri. Pertama itu ada sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan juga modal yang dipunya oleh negara tersebut. Kalau teknologi maju, pasti pertumbuhan pasti meningkat juga ya Bu? Umumnya iya Novia, jika teknologinya maju maka otomatis akan memangkas biaya produksi. Jadi
perusahaan yang memang akan memproduksi suatu barang itu bisa memangkas biayanya dengan adanya kemajuan teknologi ini. Setelah memahami pertumbuhan ekonomi, kita akan membahas juga tentang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ini sedikit berbeda dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi lebih berfokus pada kuantitas, maka pembangunan ekonomi ini lebih berfokus pada kualitas, di mana kita akan menilai tentang bagaimana masyarakatnya itu bisa berdaya, apakah dalam suatu negara itu masyarakatnya sudah berdaya ataukah belum. Ibu mau tanya, contohnya itu seperti pendidikan dan kesehatan ya Ibu? Betul banget, Shirley. Contohnya adalah pendidikan dan juga kesehatan, di mana negara ini bisa mengukur apakah negara tersebut pembangunannya sudah bagus atau belum adalah dari pendidikan dan juga kesehatannya. Ibu mau tanya, kalau pembangunannya tidak merata dampaknya itu apa ya Bu? Pertanyaan bagus nih, Sally. Nah, teman-teman, kalau misalnya pembangunan tidak merata, bisa berarti kesejahteraan masyarakatnya itu tidak merata kan ya? Apakah teman-teman punya pendapat lain? Menurut saya dampaknya itu adalah kesenjangan sosial, karena nantinya itu akan ada perbedaan antara si kaya dan miskin gitu. Oke, betul banget ya Nita. Jika pembangunan di suatu negara ini tidak berjalan dengan baik, maka akan timbul masalah seperti kesenjangan sosial. Juga problem-problem lain seperti kemiskinan dan pengangguran itu akan ikut menyertakan masalah dalam pembangunan tersebut. Bu, apakah pembangunan ini selalu membutuhkan pertumbuhan ekonomi? Oke, pertanyaan bagus nih Novia. Jadi pertumbuhan itu memang membantu dalam pembangunan ekonomi, tetapi kalau nggak dibarengi dengan kebijakan pemerintah yang baik, maka pembangunan itu akan sulit untuk maka pertumbuhan itu akan sulit untuk membantu dalam pembangunan ekonomi. Contohnya ketika pemerintah membangun sebuah jembatan, tapi jembatan itu difokuskan untuk distribusi barang, maka jembatan itu tuh memang mempercepat pertumbuhan. Tetapi kalau misalnya jembatan tersebut dialihfungsikan menjadi fasilitas yang membantu dalam kesehatan, terus pendidikan, maka jembatan tersebut bisa menjadi fasilitas yang membantu pembangunan. Ibu mau tanya, kalau kebijakan pemerintah itu memang sangat berpengaruh ya Bu? Betul banget nih Sally. Jadi kebijakan itu sangat berpengaruh baik di pertumbuhan maupun pembangunan ekonomi. Nah, pertumbuhan yang diselingi dengan kebijakan yang baik maka akan menumbuhkan pembangunan yang berkelanjutan. Joseph? Oke, karena bel sudah berbunyi, tandanya pembelajaran sudah berakhir. Teman-teman, ada nggak sih yang bisa menyimpulkan pembelajaran yang kita dapat hari ini? Saya Bu. Silakan kita. Oke, berdasarkan yang sudah saya catat itu dari pertemuan hari ini saya paham kalau pertumbuhan ekonomi itu merupakan peningkatan kemampuan ekonomi. Nah, sedangkan pembangunan ekonomi itu merupakan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, dalam hal ini tujuan utama dari pembangunan ekonomi itu buat kehidupan yang lebih layak dan adil bagi semua masyarakat. Wah, betul banget ya Nita. Teman-teman boleh kasih plusnya pada kita. Berakhirlah pembelajaran kita hari ini, tetapi sebelum itu Ibu ada pekerjaan rumah untuk kalian. Kalian bisa mengerjakan di rumah maupun setelah jam istirahat ini nanti. Oke, teman-teman, terima kasih pembelajarannya sudah akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertumbuhan ekonomi naiknya Itu. Iya betul. Itu ada di